Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 standar audit. Nah, kita masuk pada yang pertama. Yang pertama yaitu kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Poin standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Yang kedua, independen atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntansi Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Yang ketiga, profesional care atau tingkat keprofesional. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Yang keempat, educate planning dan proper professions. Pada bagian standar audit ini termaksud dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Standar pekerja lapangan yang satu ini berhubung langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi, harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan, tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Yang ketujuh, financial statements presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap pelaporan. Pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan atau harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencangkup konvensi, aturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Yang kedelapan, konsistensi in the application atau harus konsisten. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan peranan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit ini, merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta atas laporan keuangan. Yang ke-10, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini menghindari kesalahan penafsiran seseorang
Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Oke, itu adalah 10 standar audit. Semoga bermanfaat.